Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tetap kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini Tuhan boleh izinkan dan berikan kami kesempatan untuk bersekutu melalui firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami, tinggal dalam kami, sehingga kami boleh mengerti dan mengimani firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru kelaliman dan aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawanya orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, setia mengikut Tuhan. Setia mengikut Tuhan. Kesetiaan kita sebagai orang percaya akan benar-benar teruji ketika kita menghadapi beban, pergumulan, dan tekanan hidup. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan meninggalkan dan berpaling dari Tuhan, atau tetap setia, bertahan, percaya dan berharap kepada kasih setia Tuhan. Di sanalah akan teruji kesetiaan orang-orang percaya. Kalau kita merasakan berkat dan mujizat kita setia, itu hal yang biasa. Tetapi ketika musibah, tekanan, beban, pergumulan, masalah yang bertubi-tubi datang, kita bisa bertahan, itu adalah kekuatan dan anugerah Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Mau ikut aku? Pikul salib. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, bagaimana Yeremia menyampaikan segala keluh kesahnya, pergumulannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan mengeluh, dengan segala beban yang dia alami.
yang dia rasakan ketika dia menjadi nabi Allah. Ketika dia memenuhi panggilan Tuhan sebagai nabi, banyak pergumulan beban yang harus dia hadapi. Banyak orang yang menghina, mengejek dan mengolok, bahkan menertawakan dia. Ketika dia harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, akan banyak olokan-olokan, ejekan dan tertawaan yang harus dia dengar. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi Yeremia mengakui bahwa panggilan Tuhan terhadap dirinya begitu sangat kuat. Panggilan Tuhan kepada Yeremia sebagai nabi begitu sangat-sangat kuat, sehingga Yeremia tidak akan meninggalkan, akan membiarkan panggilan yang diberikan kepadanya ditinggalkan begitu saja. Dia tetap bertahan walaupun banyak musuh, walaupun banyak lawan yang tidak suka akan perkataan yang diucapkannya, walaupun banyak orang yang menghina, mengejek, bahkan mengolok-olokkan dia, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan yang telah memanggil dia. Dia tetap percaya kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan tetap memperhatikan kehidupan dia yang telah dipanggilnya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Yeremia semata-mata. Tuhan tetap memelihara, menolong dia dari kejaran musuh, memperhatikan kehidupannya. Itulah yang kita lihat, yang kita dengar pada saat ini. Yeremia bukan hanya mengeluh, habis mengeluh meninggalkan Tuhan, bukan. Dia mengeluh dan menyampaikan segala keluh kesah dan beban hidupnya, dan dia tetap percaya kepada Tuhan yang memanggil dia, yang memelihara kehidupannya, yang menjaga dan melawat kehidupannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya mengeluh susah-susah dan meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada Tuhan? Yeremia memberikan teladan bagi kita pada saat ini. Walaupun dia banyak beban, walaupun dia banyak masalah dan pergumulan, dia tetap bersyukur kepada kasih setia Tuhan. Ini yang dikatakan Rasul Paulus, Bapak Ibu saudara-saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Beban, tekanan, masalah, kita harus mampu datang bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, boleh kita datang kepada Tuhan, menyampaikan segala penderitaan, beban dan masalah hidup kita. Tetapi Yeremia memberikan teladan bagi kita. Ingat, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tetap melawat dan menjaga setiap kehidupan kita ketika kita setia dan bertahan dalam penderitaan yang kita alami. Karena Yesus juga katakan penderitaan adalah bagian hidup orang-orang percaya, yaitu salib. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini punya beban hidup masing-masing. Minta hikmat, minta kekuatan dari Tuhan, sampaikan keluh kesah kita, ceritakan semua pergumulan beban hidup kita kepada Tuhan, tetapi jangan pernah sedikit pun berpaling dari Tuhan. Jangan pernah ada niat sedikit pun meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah bertahan dalam lindungan dan kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengar ya Tuhan, biarlah itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah penderitaan, beban, pergumulan, dan masalah kami sebagai orang-orang percaya, biarlah kami tetap percaya ada kasih setia Tuhan yang menolong kami. Kuasa Tuhan tetap memperhatikan kami dan memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk bisa bertahan dalam pergumulan hidup kami.
Roh Kudus Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.